Dunia perjogaman heboh dari susu emas sampai tabung gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkirim salam penuh damai, salam penduduk surga untuk sahabat Heril Anas TV di mana saja Anda berada. Beberapa hari lalu, dunia perjogaman atau kalangan Islam jamaah dihebohkan oleh terkuaknya sebuah fakta yang sungguh sangat mengagetkan. Tokoh sentral dalam kalangan Islam jamaah, yakni Imam Besar LDII, yang oleh pengikutnya diyakini sebagai pengesah keislaman dan dipercaya akan menjadi penyaksi amalan di hari kebangkitan untuk semua pengikut setianya, tiba-tiba terungkap pernah memberikan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Di hadapan seorang dosen peneliti, sang juru selamat Islam jamaah itu mengaku memasang susu emas di lututnya. Sebagaimana pengakuan sang amir yang ditirukan oleh dosen Universitas Surabaya, Profesor Titik Taufikur Rahman saat diwawancarai sahabat hijrah. Yang namanya susu emas itu haram hukumnya. Kenapa? Karena menggunakan jin untuk bisa menahan agar jarum yang ditusukkan itu tidak terasa sakit, ya. Jadi dengan bantuan jin itu, sehingga pasti yang memasang adalah dukun atau saman. Suatu saat, nah penggedenya yang paling gede sekali itu, ya, itu juga datang, ya, mengantarkan istrinya yang juga suntik. Beliau tertarik kelihatannya. Saya baru bercerita, ya kan, bahwa kegiatan penelitian saya ini berharap bisa menganulir budaya susu emas yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan. Wah, langsung beliau nyaut, "Iki saya juga susu emas." Pasca pengakuan itu, dunia perjogaman heboh. Bagaimana mungkin seorang tokoh utama dari sebuah kelompok Islam yang mengaku paling benar dan paling sah Islamnya itu melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, susuk hukumnya haram karena termasuk sihir tilawah dan mengandung kesyirikan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad, bahwa jampi, jimat, dan tilawah adalah kesyirikan. Sementara itu, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan hukum memakai susuk tidak hanya haram, tetapi kufur. Dunia perjogaman pun gempar. Meskipun beberapa orang buzzer Islam jamaah mencoba menghibur diri dengan mengatakan itu urusan sang imam, dosa yang akan dia tanggung sendiri. Niat sang buzzer adalah ingin meredam kehebohan yang terjadi, namun justru semakin gempar karena pernyataan sang buzzer itu justru semakin memperkuat bukti bahwa sang amir memang benar memakai susuk di dalam badannya. Yang ditunggu-tunggu oleh para pengikut Islam jamaah adalah klarifikasi dari sang imam, bantahan bahwa berita itu tidak benar, disertai dengan bukti-bukti yang kuat tentunya. Demikian pula informasi yang ditunggu-tunggu dari para buzzer jokam adalah sanggahan bahwa Bapak Imam tidak pernah memakai susuk. Namun, para buzzer malah seakan membenarkan bahwa sang imam memang memakai susuk dan itu adalah dosa yang akan dia tanggung sendiri. Dari pihak pengamiran pun sampai saat ini tak ada bantahan sama sekali. Maka sebagian besar pengikut Islam jamaah makin yakin akan kebenaran berita tersebut. Terlebih yang menyampaikan kabar adalah seorang pakar atau ilmuwan yang tentu saja telah melakukan pertimbangan matang sebelum mengeluarkan sebuah informasi. Karena salah sedikit dalam menyampaikan informasi, maka profesinya sebagai ilmuwan akan dia pertaruhkan. Kredibilitasnya sebagai pakar akan runtuh bila menyampaikan kabar yang tidak benar. Maka kemudian yang menjadi persoalan adalah Imam Besar Islam Jamaah terbukti telah melakukan sebuah kesyirikan. Sebuah perbuatan syirik yang menurut sejumlah dalil bisa menjerumuskan pada kekufuran.
Dan karena dirinya adalah tokoh sentral, maka urusannya tidak bisa selesai hanya dengan sekedar mengatakan bahwa itu adalah dosanya sendiri. Sebagai seorang pembesar yang telah menggait banyak pengikut, maka dosanya adalah dosa orang-orang yang mengikutinya. Terlebih ketika pengikut mengetahui adanya penyimpangan, namun tidak berusaha mencegahnya, tidak berusaha menegurnya. Terlebih lagi sang imam mengklaim diri sebagai pengesah keislaman. Bagaimana mungkin pelaku syirik bisa mengesahkan keislaman orang lain, sementara Islamnya dia sendiri telah batal dengan melakukan kesyirikan? Bagaimana mungkin pelaku kemusyrikan atau orang yang tidak mentauhidkan Allah mampu mendampingi kaumnya di hari kebangkitan kelak, apalagi menjadi penyaksi amalan? Ada syubhat di benak para jokamiyun ini tentang bermuamalah dengan imam mereka, karena mereka menempatkan imam sebagai ulil amri, sebagai malik dan sultan yang asli, sehingga syubhat yang ada pada mereka sebagaimana dalam beberapa dalil bab umara ya, bagi para ru'yah ketika melihat amirnya buruk, jelek, itu urusan mereka. Padahal dalil itu kan untuk penguasa. Kenapa dari Nabi ada aturan seperti itu? Karena jika mengingatkan seorang penguasa dengan terang-terangan di depan umum, itu bisa menyebabkan pemberontakan, kudeta, kekacauan. Itu kan begitu. Nah, mereka menempatkan imam mereka itu seperti itu. Jadi syubhatnya di situ. Adapun hakikinya pemimpin mereka pemimpin golongan dan pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini beda dengan ulil amri tadi kan. Mereka tidak boleh mengikuti orang jahil, pemimpin yang bodoh yang akhirnya dhallu wa adhallu. Nabi kan sudah jelas sangat mengingatkan, menekankan bahwa seorang pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti syirik, tidak mengerti apa. Ini kan masalahnya Imam Jokam ini kan memang dia nggak begitu ngerti apa-apa masalah ini, masalah agama. Dia kan sudah terbukti dan saya juga ngerti di depan mata sendiri, memang orang awam dia. Memang dia nggak banyak ngerti. Masalah syirik, masalah bid'ah dia juga nggak ngerti perinciannya apa. Dia hanya ngikut aja. Nah, seharusnya bagi ru'yah yang mengerti pemimpin golongan seperti itu tidak boleh diikuti. Dan harus diingatkan, karena Rasulullah sudah mengingatkan bahwa pemimpin yang tidak berilmu itu pasti dhallu wa adhallu. Sungguh sebuah fakta yang tidak terbantahkan oleh kaum Jokam. Islam Jamaah LDI. Beberapa pengikut Islam Jamaah yang dihubungi Hairil Anas TV membenarkan adanya praktek-praktek perdukunan, jin-jinan, serta hal-hal yang berbau mistik sejak dahulu di dalam kalangan Islam Jamaah. Mantan pengikut Islam Jamaah dari kota Cilacap, Yahya Ruhiyat, kepada Hairil Anas TV mengatakan, cerita-cerita klinik dan perdukunan serta kesaktian di dalam lingkaran keamiran Islam Jamaah sudah ada sejak amir pertama, yakni Haji Nur Hasan. Tepatnya saya tuh awal ngaji di Jokam itu memang disuguhi cerita kayak gitu, cerita tentang bahwa Pak Nur Hasan ini naikkan lagi kelapa jatuh dari pohonnya ke inangnya lagi, ke pohonnya lagi. Banyak cerita-cerita kayak gitu yang pernah saya dengar. Nah, dari awal saya dengar aja kan, saya dulu orang dari, kalau menurut mereka saya orang ya, orang luar yang masuk ke sana dikatakan mu'alaf oleh orang sana. Nah, sedangkan saya dari luar itu cerita-cerita yang kayak gitu, cerita-cerita yang jelas-jelas saya tertariknya masuk ke Jokam aja karena ada yang ngajak ke saya itu dengan mengatakan bahwa di Jokam LDI itu anti khurafat, anti tahayul, anti mistik lah, anti syirik. Pas saya masuk, bahkan saya disuguhi yang kayak gitu dari awal aja udah, aduh, kok begini? Kalau kayak gini apa bedanya dengan di luar, saya bilang. Cuma karena rasa penasaran saja saya lanjut ngaji. Makin lama makin amburadul, makin nggak ngerti apalagi tentang pengkafiran umat, menganggap orang lain najis, ya itu lama-lama ya semakin lama semakin aneh gitu kan. Dari mulai mistiknya yang anti khurafat, anti TBC, ternyata penuh dengan TBC.
Ya saya cabut keluar. Cuma itu saja yang saya tahu memang kayak gitu. Hal senada disampaikan pula Dai Islam Jamaah Ustadz Imam Nasai. Dikatakannya semua Amir Islam Jamaah adalah pelaku kesyirikan. Jadi keluarga mereka itu, Madigol itu semua identik dengan namanya klenik atau jinjinan atau susuk yang berbau-bau sihir. Dulu zamannya Madigol itu sampai dengar cerita dan masyhur kok di kalangan mereka itu bahwa Abah itu ditembaki londo, ditembaki penjajah Belanda itu badannya nggak tembus, cuma kelambinya yang sobek. Itu anak sering sekali, saya tuh sering dengar cerita-cerita itu. Bahkan menurunkan kelapa, membalikkan kelapa, akhirnya Dulmanan nggak bisa dikembalikan, mintanya satu oleh Dulmanan nggak bisa dinaikkan kembali lagi, karena cuma minta satu yang diturunkan banyak, akhirnya yang selain satu itu nggak bisa dikembalikan oleh Dulmanan, akhirnya Nur Hasan mengembalikan lagi. Itu banyak cerita-cerita kayak gitu. Dan indah memang di jamaah LDI itu tidak paham dan tidak pernah dikenalkan namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'i was sifat, karena slogannya sudah jelas, nggak paham difaham-fahamkan, nggak masuk dimasuk-masukkan. Jadi ilmu cocok logi itu mereka selalu terapkan. Bahkan ilmu cocok logi itu kan dari Pujangga Jayabaya yang orang Buddha aja itu jadi tolok ukur kebenaran dalam jamaah, padahal itu orang Buddha. Informasi mengenai susuk, pesugihan, kesaktian, dan kisah-kisah penuh mistik di kalangan keamiran Islam Jamaah semakin dipertegas oleh mantan wakil 4 keamiran Islam Jamaah, Ustadz Haji Mauluddin Akhyar. Tak ada yang meragukan kejujuran beliau. Bukan hanya mantan Islam Jamaah yang percaya kepada persaksiannya, namun mereka yang masih di dalam Islam Jamaah pun sulit untuk tidak percaya dengan semua keterangan dari tokoh yang puluhan tahun pernah memegang posisi sebagai paku bumi atau ulama besar dalam Islam Jamaah itu. Di dalam jamaah itu dilarang main jinjinan dan dukun-dukunan, ternyata ada prakteknya. Dan itu masih hidupnya Pak Dohir. Sekarang dukunnya sudah meninggal. Selain orang ini masih ada lagi yang lain. Guru bacaan di Kediri itu dia terkenal di kalangan murid-muridnya itu. Dia juga mengajari jin gitu. Dia kelasnya di Kubah, Baitul Ala, tapi ada waktu-waktu khusus yang tertentu dia berhubungan begitu. Kemudian juga Pak Dohir sendiri pernah menyatakan bahwa barusan menerima baiatnya Kiai Macan. Ya, Kiai Macan itu artinya dia nanti kalau dia perlu itu berubah jadi macan. Kalau bentuk biasanya manusia, jadi ketika keadaan darurat dia bisa jadi macan. Itu katanya juga baiat pada Pak Dohir dan itu diterima baiat. Orang kalau cerdas melihat seorang pemimpin akan dhallu wa dhallu, tentunya ya dia tidak boleh mengikuti pemimpin seperti itu. Harus bara'ah seharusnya. Itu tergambar dalam ayat tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Bahwa besok orang-orang yang mengikuti kepada pemimpin yang menyesatkan besok akan bara'ah di hadapan Allah. Orang yang mengikuti dia bara'ah, dia cuci tangan dari orang yang diikuti. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kata yang mengikuti, seandainya kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan bara'ah dari mereka, akan lepas diri dan mereka, akan pergi dari mereka, tidak mengikuti mereka. Artinya ini ayat ini mengisyaratkan seharusnya
Seandainya para pengikut itu tidak bodoh, dia mengerti syariat, seharusnya dia baro'ah. Tidak sampai di akhirat, dia baru sadarnya di akhirat. Artinya ayat itu mengisyaratkan bahwa kita melihat pemimpin yang tidak benar harus jauh, tidak mau, tidak boleh mengikuti pemimpin seperti itu. Nah ini. Lah dosanya bagaimana? Dosanya kalau membiarkan ya kebagian dosa juga, namanya membiarkan, karena dia sama-sama saudara muslim, dia tidak punya hak sebagai ulil amri. Dia pemimpin biasa. Jika salah, mutlak tidak boleh diikuti. Kalau diikuti berarti ya dapatkan dosa. Sudah tahu jelas tidak benar kok diikuti. Apalagi tidak mengingatkan, tidak baro'ah. Nah, itu tambahan dosa. Jadi bukan hanya dosa mengamalkan keburukan, kemaksiatan, apalagi kesyirikan yang diikuti, tapi dosanya tidak mengingatkan, dia dapat dosa. Mengikuti pemimpin yang jelas-jelas tidak benar, ya dosa. Tidak ada hujah besok di hadapan Allah, karena di dunia sudah ngerti kesalahannya. Kehebohan makin bermunculan dalam kalangan Islam Jamaah. Setelah geger susu emas sang imam besar, disusul lagi kasus gas LPG dari Bondowoso. Seakan tidak mau kalah dengan kehebohan susu emas, maka seorang pembesar LDI Islam Jamaah dari Bondowoso berinisial RMA, yakni Ketua DPD tingkat Kabupaten Bondowoso, sekaligus sebagai mubalik daerah yang juga kesampiran tugas sebagai tim bersih-bersih, yakni tugas mendeteksi pengikut Islam Jamaah yang telah berubah pemahaman, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan melakukan aksi penipuan kepada masyarakat dengan modus investasi LPG bodong yang menyebabkan kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Seorang tim bersih-bersih Islam Jamaah yang ternyata berbuat kotor dan perlu dibersihkan. Sebagaimana dikutip dari momentum.com, pria berinisial RMA usia 34 tahun itu merupakan warga Nganjuk, dibekuk petugas karena diduga melakukan aksi penipuan berkedok investasi LPG, yakni menawarkan investasi jual beli tabung gas ukuran 3 kg dengan iming-iming memberikan keuntungan setiap 3 hari sekali, sesuai dengan nilai investasi yang disetorkan oleh para investor. Namun, pelaku tidak pernah memberikan keuntungan kepada korbannya. Modal yang disetor oleh para investor pun juga tidak dikembalikan. Sementara pelaku juga sulit ditemui dan dihubungi. Karena merasa tertipu, sejumlah korban kemudian melaporkan aksi pelaku itu ke Polres Bondowoso. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 3 lembar perjanjian investasi delivery order atau DO, 8 lembar bukti transfer para korban yang dikirim ke beberapa rekening milik pelaku, mulai dari nominal 20 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Lalu di manakah Bapak Imam yang katanya mampu meramut jamaahnya itu? Bentuk perambutan apa yang diberikan kepada jamaahnya yang tersangkut masalah seperti yang dialami RMA itu? Janganlah sampai benar kata para wantan bahwa ketika ada pengikut Islam Jamaah yang tersangkut masalah, maka para pembesar Islam Jamaah dengan mudah berlepas tangan, cukup dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan hanyalah oknum yang mengaku-ngaku sebagai warga LDI. Hal yang lumrah dan sangat mudah dilakukan oleh para pengurus LDI dan pihak keimaman, karena memang warga LDI, baik pengurus maupun warga biasa, tidak memiliki kartu tanda anggota. Maka para pembesar keimaman maupun organisasi yang menaungi Islam Jamaah, yakni LDI, dengan mudah cuci tangan. Cukup dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran kemurnian Quran hadis Jamaah.
atau dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan memang warga LDI tapi kurang tertib dan memang agak budi asor. Subhanallah, itu baru di dunia. Sang Amir tidak mampu memberikan pembelaan kepada pengikutnya. Lalu masihkah para sahabat yakin dan percaya bahwa sang imam besar itu bisa menjadi penyaksi amalan di akhirat kelak? Dengan dua fakta yang telah terpampang jelas di depan mata kita itu, yakni susu emas dan persoalan gas, seharusnya bisa menggugah kesadaran para sahabat semua bahwa mustahil pelaku syirik bisa mengesahkan keislaman, sementara Islamnya dia sendiri telah batal. Bila Islamnya telah batal, maka bagaimana mungkin dia bisa memberi syafaat di hari kiamat? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyaksi amalan? Bagaimana mungkin dia yang dimaksud sebagai imam dalam ayat yauma nad'u kullu unasin bi imamihim? Imam yang katanya akan bangkit bersama manusia-manusia yang berbeat kepadanya. Padahal di dunia saja dia tidak mampu menolong pengikutnya yang tersangkut masalah. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan yang lain. Barakallahu lana wa fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.